Ya itu dia. Mungkin saya dikasih kesehatan ini pun mungkin ini ya faktornya ya. Kadang-kadang sedih, tahu nggak? Saya mikir ini belum sembuh, saya belum mau tutup mata. Saya belum mau dipanggil kalau ini belum sembuh. Ini loh. Makanya saya memprediksi Ina pun saya cerita sebelumnya. Anakku begini, lu mau nggak ngurusin? Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta. Tas yang saya bawa tadi. Saya ada bikin satu buku. Selain itu dari video bisa, dibaca juga bisa. Yang satu lagi. Diajak dipanggil sama Melin. Oh, Melin. Apanya? Oke. Ini dia kayak ada. Dia sadar, dia nggak gila. Kalau orang gila nggak bisa dipanggil. Dimulai dari umur 15 dia bisa ngomong sendiri, kayak ngomong sama orang. Ya. Ya begini ya, hari-hari begini. Ya nggak apa-apa. Diamnya paling mata merem aja, tidur diem. Masih dia mata melek ya begini. Lu bisa begitu gimana ceritanya? Ya ceritanya kita juga nggak tahu jelas apa penyebabnya, penyebabnya apa nggak tahu. Jadi saya antar dia sekolah pagi. Nah itu gurunya laporan, Bapak itu Melin kok sekarang kayaknya nerawang terus ke jendela katanya, terus tidur katanya, jadi nggak konsen. Nah saya bilang jadi kalau gitu, nah pernah sekali saya antar, Lin sampai yuk, anak adiknya udah turun, dia kan masih ngedengkur rupanya. Ya udah saya tungguin nah, saya lihat masih setengah jam nih, ya udah saya tungguin deh sampai tank masih ngedengkur. Wah saya pikir gimana ya, saya masuk ke dalam, saya permisi, saya bilang kayaknya ikut pelajaran juga percuma, nggak konsen. Jadi saya bawa pulang lagi ada. Kayaknya semalam juga nggak tidur ini rupanya. Nah itulah. Jadi mulai awal begitu, ya kita berusaha ya bawa ke dokter saraf. Ya dokter saraf kasih obat. Sarafnya dibilang kenapa? Hah? Kenapa kan sarafnya? Ya itu mulai emang nggak kenapa-napa ya. Cuma dia emang gangguannya memang saraf. Jadi minum obat saraf penenang. Tapi seiring berjalannya waktu kita sampai tahunan, kok begini terus, obatnya nggak ganti-ganti, kita kesana juga percuma ya. Sampai kita pikir juga itu waktu ekonomi belum menunjang, ya saya pikir daripada saya ngontrol ke dokter kan sejumlah uang, saya bicara sama apoteker, saya bilang bisa bantu saya nggak? Ini udah jalan, bukan, jadi nggak usah kontrol. Dia bilang kontrol harus, cuman nggak perlu sebulan sekali lah, dia bilang nggak. Bisa 6 bulan sekali atau setahun sekali. Soalnya saya bilang saya ujungnya tuh saya berlangganan dia segepak, resepnya tuh itu aja. Nah, jadi berarti minum obat seumur hidup. Nah ini jadi kita mana ya? Kalau nggak minum obat kacau, mukul diri, benturin tembok, nah begitu. Kalau nggak minum obat, nah ini masih harus minum obat, nggak bisa ini, nggak bisa uang obat ya. Hah? Obatnya apa? Obatnya stelasin. Risperidon 2 mili. Risperidon itu obat penenang. Terus satu lagi yang buat itu ya, Pak Artan. 3 macam itu aja. Pernah sekali dikasih yang macam itu, yang buat supaya dia bisa tidur ya. Aduh, saya lupa ingat tuh. Diazepam. Clozapam ya. Ya. Jadi saya juga sampai beli buku obat, saya pelajarin. Tapi dia dulu diem merawang, lihat jendela. Dia nggak seperti ini. Nggak. Terakhir. Lanjut berkembang. Ya 10 tahun belakangan ini ya. Kalau kesembuhan itu dari Allah, saya nggak tahu. Kalau ruqyah selalu satu hal yang ruqyah kita coba. Yang penting memang Om mau masuk Islam. Kalau menurut saya dia ditanya sadar setengah sadar. Tapi memang kalau Om bapaknya lebih tahu. Kalau dia mau masuk Islam silahkan.
Habis masuk Islam jalanin Om. Ini ada buku ini panduan ini ada cara sholat dengan bahasa Indonesia. Terus bahkan Om baca doanya segala, baca Al-Fatihah segala di sini ada cara bacanya. Terus ada terjemahannya. Kayak gini, misalnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada Arabnya, terjemahannya, artinya. Om jalanin itu. Nanti setelah syahadat, besok saya aturkan waktu kita ke dokter, free sunat, terus Om harus jalankan ibadah. Jalan ibadah. Kalau Om di Cengkareng, nanti mungkin Medi saya minta sering-sering ke rumah Om ya. Minta alamat. Nanti Bapak sendiri juga tolong bantu ajari Om sholat. Om mau jalankan sholat? Kalau udah masuk Islam jalankan sholat? Ya memang harus sholat. Ya memang itu kalau bilang mengikuti suatu agama kan nurutin aturannya kan, Ya, kan begitu kan. Om berapa sekarang? 73 saya. Masya Allah. Kami punya ustaz, murid satu sudah meninggal. Oh, Barang baru Pak Makoginta. Pak Makoginta umur 70 lebih itu udah bonus. Anak saya 6 tahun 3 bulan 3 hari. Ayah saya kandung 51 tahun. Jadi Masya Allah di umur Om yang segini Allah masih kasih hidayah. Kuncinya jangan mati sebelum masuk Islam. Nanti Om buktikan bedanya Islam. Karena ujungnya kita akan di situ tuh Om. Itu akuarium saya ada kuburan anak saya itu. Perhatiin nggak itu akuarium pas ada kuburan? Kita semua akan berakhir di situ, akan dihisap di situ. memang kita semua akan dipanggil ya, nggak tahu Apalagi kapan. Di umur 73, itu bonus kalau di Islam. Ya betul, saya mengakui itu. Sisa hidup ini kita jalankan untuk ibadah. Kita bisa lewat angka 60 aja sudah Ya. sudah Tapi apa kalau dari namanya Islam, sudah kemurahan Allah ya. Ya. Allah kalau dikenal. Jadi kalau Om sudah Islam, Om dan anak itu keluarga kami. Om meninggal pun kami nggak akan tinggal. Jadi itu kami buktikan. Semua Muslim wajib mengurusi keluarga yang lain, teman saudaranya yang lain yang ditinggalkan. Apapun yang terjadi. Ya, saya Insya Allah. kita meninggal tuh pasti ada yang ngurus ya. Saudara nggak ngurus, lu tunggu matinya baunya deh, lu tahan nggak? Nah, ya kan? Kita berprinsip kita ada pemerintah dan negara tuh ada dinas sosial. Bukan, tapi di Islam beda. Jadi kalau cuma ngurus aja semua bisa. Tapi bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkan, dengan anak, dengan istri? Itu kita wajib saling ukhuwah Islam tetap menolong. Dan siapa yang bisa mendoakan? Nanti harus keluarga sendiri yang mendoakan gitu. Sedekahnya. Ada amal yang dibawa mati 3 Om. Yang mati ngalir terus. Yang pertama amalnya adalah sedekah. Yang kedua adalah doa anaknya yang soleh untuk Om, atau doa saudara seiman. Atau lagi apa? Ketiga. Ilmu yang Amal jariah, amal ilmu yang bermanfaat. Gitu. Ya kita memang manusia hidup harus berilmu ya. Kalau nggak berilmu tuh jangan jadi manusia deh. Nanti Om maghrib baru kita sadar. Sadar, habis sadar insya Allah Ustaz, atau betul ya? Tolong. Kita nggak tahu bisa enggaknya karena ini terlalu lama. Tapi tetap dicoba, tetap dijalankan. Kuncinya adalah nggak masalah dengan semua terjadi di Islam, baik atau tidak itu semua akan mendatangkan kebaikan. Seperti Melin ini seperti ini kita harus bersabar. Maaf saya boleh tanya, apakah pernah ada yang seperti ini sebelum-sebelumnya? Ada. Sembuh tah? Yang terakhir saya tangani namanya Letnan Kolonel Oh, Imade, dia pendeta Hindu di Angkasa di Halim, sembuh, nggak lama meninggal. Jadi dibawa ke dokter ke 9 rumah sakit. Kalau dicek di Halim Perdanakusuma ada orangnya, letkol, harusnya kolonel. Semua sarafnya bagus, tapi dia jadi lumpuh dan gerak sendiri. Terus ngomong sendiri. Saya sendiri punya sakit, namanya postherpetic saraf juga. Saya makan obat, makanya saya tahu obatnya. Gitu. Jadi kita nggak tahu sembuh enggaknya Om. Sembuh bukan milik kita. Kita ikhtiar. Dokter pun nggak bisa nyembuhin. Tapi milik Allah. Jadi cara dalam Islam sakit ini bisa sembuh kalau ke tempat cara nggak bener bisa. Ke dukun bisa. Ke pendeta yang jago gitu mungkin bisa sembuh. Tapi sembuhnya itu bukan dengan caranya Allah kan. Dan itu akan menjadikan kita celaka nanti di hari akhir. Jadi kenapa sekarang pertanyaannya? Mungkin pertanyaan gini, kenapa anak saya sakit begini? Maksudnya, kenapa bukan anak orang? Kenapa harus anak saya? Karena Allah ingin kita lebih sabar, bertakwa, beriman kepada Allah dan
Bersyukur sama Allah. Masih ya. Oh bayangin, itu lihat kuburan aja ya. Oh, lihat kuburan itu. Siapapun nggak mau ngalamin begini ya. Iya, tapi apa yang dialami dalam Islam itu semuanya mendatangkan kebaikan. Kalau musibah seperti ini, kita jatuhnya bersabar. Allah suruh kita bersabar. Lalu kalau kesenangan bersyukur. Oh melihat makam itu kuburan. Rasanya gimana saya? Anak saya diambil. Saya belum mati, anak saya diambil. Ini nggak diambil. Om dikasih kesempatan beramal solih, berpahala, mengurus anak, mendidik anak. Nah, alhamdulillah, amal solih terbesar Om hari ini adalah mengajak anak Om masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam, mau kemana? Jalankan Islamnya. Dan supaya kami setelah muslim yang lain bisa beramal solih. Saya banyak nangani, bahkan lahir cacat. Ini baru kami ambil. Ibunya mati dibunuh. Kita ambil. Ada yang ibunya diperkosa, lahir, nggak lama meninggal, kita ambil. Ada 160 anak yatim piatu di tempat rumah dongeng ceria namanya. Nah, itu kita semua wajib membantu saling mengurus. Jadi anak Om ini seperti ini sakit karena Allah ingin kita berkasih sayang. Ya, nanti alhamdulillah kalau gitu Om masuk Islam nggak ada yang paksa. Insyaallah habis ini kita masuk syahadat, sebentar lagi maghrib. Nanti kita di situ, habis itu ruqyah, sembuh nggak sembuh, serahkan sama Allah, kita tetap berusaha. Tetap berusaha, Om jalankan. Nanti jalankan Islam dengan sungguh-sungguh, hati akan damai. Kelebihan Islam, hati akan tetap tenang dan damai apapun yang terjadi. Gitu, insya Allah. Ya, prinsip hidup tuh kita tidak merugikan orang, tidak jahat sama orang, itu aja intinya ya. Kita hidup di dunia ya, kita berbuat baik pasti ada hasil yang baik. Islam punya prinsip yang lebih hebat. Tabur tuai itu berlaku ya bagi siapapun. Semua agama ngajarkan baik, tidak ada yang ngajarin ngejahat ya kan. Tinggal diri sendiri bagaimana menjalani hidup ini. Itu aja. Kalau Islam ngajarinnya bukan hidup baik Om, tapi khairun nas anfahum linnas. Sebagai seorang Islam, saya kasih tahu artinya. Kami ini orang Islam, hidupnya harus bermanfaat buat orang lain, bukan cuma buat diri sendiri. Gitu. Satu untuk banyak, banyak untuk satu. Ya. Kalau nah bedanya kalau di Islam, semua agama ngajarin baik iya, tapi yang ngajarin benar belum tentu. Nanti kamu pelajari apa itu Islam. Ya, itu kembali lagi ke diri masing-masing. Bukan, ilmunya kan ada di buku. Kebenaran agama itu ada di kitabnya, kitab sucinya. Pelajari, baca buku kitab sucinya, nanti tahu kebenarannya. Gitu ya udah nggak apa-apa, insya Allah, alhamdulillah kalau memang nggak ada yang paksa. Sebentar lagi maghrib nih Om, sabar. Terus kita 30 menit lagi, habis syahadat nanti coba diruqyah. Yang anak nggak punya pohon bidara sama, ambil daunnya 3. Nanti saya bawain bidara lagi untuk dia mandi ya Om. Mau anak mandi pakai daun bidara nanti. Gitu. Sabar ya, nunggu Om. Ya. Udah makan belum? Ya sepintas ya, kita nahan lapar aja dulu. Oh iya, ya. makan dulu kalau gitu. Ini bawa makanan juga kok. Semua makan semua, bukan cuma satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Medi pesen bakso 10. Pesen bakso 10. Saya sudah. Iya. Barusan makan sudah. Makan sama minumnya saya kasih minum yang orang nggak punya Om. Ini namanya jam-jam. Langsung. Air suci. Bukan, nggak ada air suci. Ini air yang kalau di secara ilmu, air terbaik di dunia pun diadu dia lebih bagus untuknya. Pesen 10 bakso itu. Tuh di sini. Pegang. Gunting mana Medi? Gunting. Iya. Ih, yang di bawah. Ya. Ini apa betul? Ya. Enggak. Ya. Monyet ya istilahnya ya, kalau orang bilang ya cinta SMP monyet. Nah, SMP. Jadi itu waktu pun ya, nah itu gejala awalnya begitu ya. Jadi pulang-pulang nangis, ngeluh ke ibunya, "Mi, saya kok dituduhnya begini," gitu loh. Terus ibunya bilang, "Ya udah, kasihin aja, kamu masih sekolah tuh butuh ilmu, bukan bilang pacaran," katanya gitu. Nah udah gitu ya udah diturutin, udah aku udah ngomong begitu kok, tapi teman saya terus saja katanya masih mendesak terus, nggak bisa terima.
Nah itu berarti di sekolahan pun sudah ada musuh gara-gara begitu. TK normal, SD normal. SMP, mulai SMP tahun Lahir normal. lahir normal. Jadi ya itulah 14-15 ya kita mulain. Nah itu ketahuannya tuh ya menyendiri ya. Menyendiri. Terus di sekolahan pun nerawang duduk. Duduk pun sekolahan bangku khusus, dia duduk sendiri. Kalau ada temennya nggak bisa, rame, ribut. Di sini. Nah, itu Tangga JS. Nah, itu Di sini alamatnya nih, bukan ini tangga. Ini nomor HP. Bapak memprediksi kemungkinan besar patah hati ya. Tapi kalau dokter kejiwaan bilang psikiater ya, ya semua ada condong begitu, tapi ini nggak begitu. Ini memang kayak semacam ya, nggak boleh bilang shock gitulah ya. Karena pelajaran atau pelajaran Ya sekolah? kita juga ya, kalau bilang apa sebab kita juga nggak tahu ya. Makanya kita cari ke dokter kan ya begitu ya, cari dokter. Sampai sekarang tuh kesimpulannya dokter bilang tuh ya saraf dan jiwa itu aja dua. Secara fisik normal kok, nggak kelihatan ada penyakit kan. Iya. Nah itu ya itu jiwanya yang sakit itu dia. Nah jiwa sakit mesti ada obatnya kan, ada obat kejiwaan. Nah itu jadi kayak obat penenang ya. Stelazin, Risperidon itu penenang semua. Itu pun kelas yang paling rendah loh. Ada lagi yang lebih parah lagi. Tapi belum sampai ke sana. Dokter dia jangan katanya. Itu. Jadi dia ini bisa nggak tidur 3 hari 3 malam? Bisa sampai 3 hari 3 malam nggak tidur begini aja. Tapi kita nggak hirauin dah, udahlah. Kita sendiri mau jaga kesehatan kok. Kita bilang gimana jadi mau kekerasan apa coba? Apa kalau ya itulah, itu ujian buat diri saya ya. Yang penting Bapak sehat ya. Ya itu dia. Mungkin saya dikasih kesehatan ini pun mungkin ini ya faktornya ya. Kadang-kadang sedih tahu nggak? Saya mikir ini belum sembuh, saya belum mau tutup mata. Saya belum mau dipanggil kalau ini belum sembuh. Ini loh. Makanya saya memprediksi Ina pun saya cerita sebelumnya. Anakku begini, lu mau nggak ngurusin? Nah itu dia. Saya janji lu mau ngurusin nggak anak aku begini keadaannya. Saya bukan butuh kepuasan diri sendiri. Saya butuh ngurusin ini. Saya ngurus usaha, saya sampai ke pasar sendiri. Sejak istri meninggal selama 2 tahun itu ya apa boleh buat ya. Sampai saya tahu saya bisa belajar masak, saya atasin sendiri itu. Sampai akhirnya saya pikir-pikir ya saya harus cari pengganti ya, saya harus cari pendamping ya. Nah itu diantaranya pun kenalan saya, saudara saya, semua pun mereka juga ikut turut mikirkan. Nah memang kenyataannya saya pun tidak disetujuin loh. Kok kenapa ngambil orang Islam? Nah di situ loh. Apa lebihnya dia? Nah itu dia. Saya bilang yang ngejalanin tuh saya, bukan kamu orang loh. Saya juga nggak salah pilih orang. Saya bilang saya sudah uji. Itu kenyataannya ada. Saya bilang cocok. Itu dia. Ya terus bagaimana lagi ya kan, namanya saya sudah dikasih ujian yang begini, ya itulah saya mungkin dikasih kesehatan 73 masih begini, sanggup mau tanding 100 meter pun masih sanggup saya. Nah itu mungkin Allah punya jalan ya, mungkin punya rencana. Makanya kemarin juga secara tidak kebetulan saya berkunjung ke omnya ini, jadi ada ungkap cita-cita begitu. Nah Pak Rizal ini juga ada nyambung, ada cita. Nah ini ingat yang ini ke sini ini ya. Jadi
ya apa salahnya kita coba ya. Jujur sebelum itu kita segala coba loh. Yang musyrik kita coba. Yang penting anakku sembuh. Nah, saya belum adakan semacam apa ya, semacam mandi air di tengah malam tuh, mandi air kembang. Oh, tengah malam jam 12 malam tuh. Pokoknya anak sembuh ya. mandi air ayam cemani yang serba hitam itu. Udah jalanin. Udah, tapi mereka semua kalau bilang kasarnya tuh cuman penipuan ya. Cuman uang aja. Nah, itu ya. Tuh, saya kecewanya begitu. Kita buka kok. Sama pendeta ya? Pendeta. Apa di pendeta di Kepagading ya? Itu pendeta bilang ke saya, kenapa saya masuk Islam katanya. Kok kenapa nggak cinta Yesus? Begitu. Saya bilang, saya nggak ada unsur paksaan apa-apa kok. Saya cuma nyesuai keadaan aja. Kita di dunia tuh ya semua ajaran agama kan baik. Saya bilang, apa salahnya? Apa agama sama agama bertentangan? Apa ada ajaran begitu? Tidak ada loh. Saling menyayangi, sayang kasih sayang. Itu ajaran agama intinya. Itu dia. Makanya katanya bisa menyembuhkan anak saya, tapi lepasin Islamnya, masuk Kristen lagi katanya. Saya bilang bisa sembuh nggak? Kalau bisa sembuh, sekarang saya juga masuk Kristen. Saya bilang kalau bisa nyembuhin, yakin nggak sembuh? Nah, kalau nggak sembuh apa taruhannya? Yuk Kristen masuk Islam, mau nggak? Saya tantangin begitu. Kalau nggak sembuh anak saya, lu Kristen masuk Islam. Ayo sunat. Ayo kita taruhan begitu deh. Kok nyembuhin anak kok unsurnya ke orang tuanya? Apa kaitannya? Saya bilang. Nah itu saya nggak sukanya begitu ya. Kalau faktor agama digitu-gituin tuh saya nggak mau. Saya nggak susahin orang sok. Saya bantu orang malah. Saya kuliahin anak-anak orang loh. Istri nggak tahu aja. Saya kuliahin anak orang loh. Saya pikir saya berbuat baik. Ini tentu ada apa tebar tuai ya. Kita berbuat kebaikan pasti ada hasil kebaikan. Itu aja di situ ya. Emang benar ya. Bahkan dulu ada pendeta yang nggak rumah. Iya, Ada. Ya, ayah. sampai ini coba buka Al-Quran, katanya di surat apa ya, di surat yang itu ada katanya Nabi Muhammad itu tidak menyembuhkan orang. Saya bilang Nabi Muhammad nggak menyembuhkan orang. Dia bilang Yesus, saya bilang Yesus bukan itu Nabi Isa kan. Yesus itu kan ini perantara antara ini ya. Suruh buka, ambil tuh di surat Al-Imran, dia bilang ada, dia buka mana yang mana? Dia bilang langsung aku usir, tuh ada pintu tuh, keluar aja tuh. Sampai buka Al-Quran tuh. Pendeta itu kan dari NTT, saya juga orang NTT. Saya bilang ya pendeta, kita kan orang sana kan saling menghormat ya antara agama lain kan, agama kita saling menghormati, nggak pernah kita begini begitu kan. Aku bilang begitu sama pendetanya. Pemuda dan orang lain. Kita panggil kiai loh, Pak Ustadz loh. Kita bilang itu Pak Ustadz sama itu bagaimana ujinya? Dia bilang di sini kan di Cengkareng kan banyak tuh. Aduh ngewae. Mereka pergi nggak datang lagi. Ini orang tuh ya. Dan deh agama deh Kristen ya. Terang, Wah, saya seumur segini tuh sudah banyak makan asam garam ya. Banyak dengar, banyak lihat, banyak ngalamin. Kita nih kenal dunia nih sudah separuhnya sudah. Iya. Orang tidak bisa lewat 100 tahun sekarang ya. Tapi kita udah bisa lewat setengahnya, 50 itu sudah bersyukur. Berarti sudah banyak kelebihannya. Kalau bilang pilot itu jam terbang sudah lebih tinggi. Ya saya merasa begitu aja ya. Yang penting saya masih dikasih kesehatan, saya masih bisa ngurusi rumah tangga, saya dapat penghasilan, ya itu aja ya. Ayo, bilang tulis lagi, tulis lagi, tulis lagi yuk. Saya mau makan gitu. Saya mau makan, tulis saya mau makan. Saya mau makan. Orang tua.
dulu waktu kecil di Ya. nanya Apa tulis semua? Ayo. nah bener Apa lagi? Ayo. Ingat apa? Tulis apa? hari kan wih buah lalu masih Tulis lagi apa? Tulis nama SD-nya. Cici, nama SD-nya apa? Dulu sekolah di mana dulu? sekolah jadi Dulu sekolah di mana dulu? ya Lagi SD di mana di SD? Hah? ya kan SD. Lagi TK di mana TK? apa nih di luar bisa ya boleh apa Dia untuk makannya pola makannya makan sendiri. Kalau lapar atau gimana? lumayan Nah ini masalah makan juga saya baru tahu belakangan ya. Jadi saya juga sibuk terus terang. Jadi dikasih sarapan pagi tuh taruh di kolong tempat tidur. Kita nggak tahu. Tengah hari kasih lagi supaya dia makan sendiri lah. Juga taruh di tempat kolong tidur. Nggak dimakan. Nah nggak dimakan ternyata. Tapi nggak lapar. Nah itu dia kalau lapar kan dia berpakaian berusaha kan. Disuapin bagaimana Pak? Nah belakangan saya pikir ya harus disuapin ini. Kalau nggak disuapin, sesuap sendok dilempar, ini pun dilempar. Tapi entar dibungut lagi, cari lagi sendoknya makan lagi. Nah akhirnya ya kayak bayi, sudah bayi besar. Mau nggak mau kita suapin, baru bisa tuntas. Nggak gitu susah. Nah itu. Satu, tes. Cek 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sallallahu alaihi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya abada la haula wala quwwata illa billah. Insyaallah sore ini pada maghrib ini akan ada saudara kita yang bersyahadat, Bapak Lu Tancung dengan putrinya Bu Mailin. Kondisi Bu Mailin sebenarnya sadar tetapi kena gangguan. Diperkirakan bukan sakit fisik tapi sakit gaib. Dan ini sudah lama di gereja ya Om ya. Di gereja tidak sembuh selama 2 tahun dengan doa segala macam. Di Islam sakit adalah rahmat dan dosa Allah untuk kita menggugurkan dosa diantaranya dan agar kita bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan nanti Allah berikan kesembuhan untuk anak Om dan kesehatan juga untuk kita semua. Jadi syahadat saya dengan segala hormat saya minta tolong Mas Ipung ya. Saat ini kita bersikap seperti ini sebagai lambang Tauhid. kita tauhid. Tangan Bahwa kita hanya mengesahkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Tidak ada lain sesembahan kecuali Allah. Baik, ikuti saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ashhadu. Allah. Ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Dan saya bersaksi bahwa Yesus alaihissalam utusan Allah. Hadirin saya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ lana min amrina rasyada. Ya Allah, pada hari ini alhamdulillah kami kedatangan tamu yang mulia Bapak Lu Taichung masuk Islam. Kami doakan semuanya agar beliau menjadi muslim yang istiqamah, menjadi mukminin yang istiqamah, dan semoga beliau senantiasa dalam keimanan di jalan-Mu ya Allah, jalan Islam, yang dalam Islam, jalan kebenaran. Ya Allah, semoga Mbak Mailin Engkau sembuhkan ya Allah, Engkau berikan kesehatan kepada dia, Engkau jadikan ia normal kembali seperti sedia kala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah salah satu doa yang diijabah Allah doa orang tua. Habis ini selesai, nanti kita titip Bang Bidara untuk mandi ya. Kita ke ruangan khusus untuk Kia, nanti Om temenin dengan Ustaz Sahal. Barakallahu yang sudah menyaksikan, mohon doanya dan kita menjadi saksi. Kenapa banyak saksi Om? Supaya semua bisa nanti di hari akhir ketika kita mati kita bersaksi bahwa Om ini muslim dan kita saling mendoakan. Barakallahu fikum.